Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan serta rezeki yang berkah. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah yang menyentuh hati. Yuk, kita mulai ceritanya dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka. Kampung Sidamulia. Pagi hari, langit masih samar diliputi kabut tipis. Udara lembab dan tenang. Di salah satu sudut kampung yang sepi, rumah papan reyot berdiri, beratapkan sengkaratan dan tembok yang mulai mengelupas. Di dalam rumah itu, tinggal seorang perempuan bersama anaknya yang kurus dan pucat. Farida duduk di depan dapur kecil yang hanya punya satu tungku dan panci usang. Ia membuka tutup kaleng, bekas yang biasa dijadikan tempat beras kosong. Matanya hanya menatap dasar kaleng itu lama, lalu menarik napas pelan, seperti menelan kenyataan pahit yang tak bisa ditolak. "Rehan, kamu lapar nak?" Suaranya lirih saat menoleh ke arah kasur tipis di ruang depan. Rehan hanya menggeleng, tubuhnya menyusut di balik selimut usang. Wajahnya pucat, nafasnya berat, keringat dingin membasahi pelipisnya meski pagi masih dingin. "Aku nggak lapar, Bu. Cuma pusing sedikit." Farida tahu anak itu berbohong. Sejak semalam, Rehan tidak makan apa-apa. Air putih dan satu pisang matang dari bingkisan. Pengajian semalam sudah habis. Obat demam Rehan pun sudah tak ada lagi. Farida berdiri, meraih jilbab lusuhnya, lalu menggulungnya ke kepala sambil berjalan ke meja kecil. Di atas meja itu hanya ada 3 buah pisang kepok dan segelas air putih. Ia mengangkat piring kecil yang kosong, menatapnya sejenak, lalu mengembuskannya pelan. "Bismillah, Ibu berangkat dulu ya. Semoga hari ini ada yang kasih lebih dari pisang," katanya sambil tersenyum paksa ke arah Rehan. Rehan membalas dengan anggukan kecil. "Hati-hati, Bu." Farida melangkah keluar. Terik belum muncul, tapi ia sudah menapaki jalan kampung dengan langkah pelan. Ia membawa tas kecil berisi buku catatan dan kerudung ganti. Hari ini ia dijadwalkan mengisi ceramah ba'da zuhur di kampung sebelah. Sesampainya di sana, ibu-ibu sudah berkumpul. Wajah-wajah mereka cerah, sebagian membawa makanan ringan, sebagian mengipasi anak kecil di pangkuan. Farida tersenyum lemah, lalu duduk dan membuka pengajian. Ia menyampaikan tentang syukur dalam hidup, meski dalam kesempitan. Keberkahan itu bukan dari banyaknya uang, tapi dari hati yang mampu menerima, ucapnya sambil menahan air mata yang hendak jatuh. Pengajian selesai. Semua ibu-ibu bertepuk tangan kecil. Lalu panitia datang memberikan bingkisan. "Maaf ya Bu Ustazah, hari ini hanya bisa kasih pisang sama minyak goreng 1 liter," kata panitia sambil tersenyum. "Alhamdulillah, ini lebih dari cukup," jawab Farida. Meski di dalam hatinya berkecamuk, saat berjalan pulang, langkah Farida pelan. Ia tahu Rehan menunggu di rumah. Pisang dan minyak itu tak bisa menyembuhkan demam anaknya. Di tengah jalan, ia melewati rumah Bu Siti, tetangga yang cukup berada. Bu Siti berdiri di pagar sambil melipat jemuran. Saat melihat Farida, ia tersenyum. Tipis, tapi senyumnya terasa menusuk. "Bu Farida, tiap hari ceramah terus ya, tapi anaknya di rumah makin kurus. Jangan cuma bisa ngomong di depan orang, anak sendiri ditelantarkan," ucapnya tanpa menatap langsung. Farida berhenti, kaget, lalu menunduk. "Anak saya baik-baik saja, Bu," jawabnya pelan. "Ya, semoga begitu. Soalnya kasihan juga kalau cuma dapat pisang, ya, tiap hari." Farida tidak menjawab. Ia hanya memeluk erat tas kecilnya dan melanjutkan langkah pulang. Dadanya sesak, hatinya panas, tapi ia tahu tak bisa membalas. Sampainya di rumah, Rehan masih terbaring. "Ibu dapat apa hari ini?" Farida tersenyum. "Minyak sama pisang. Nanti Ibu gorengkan ya, biar kamu bisa makan hangat-hangat." Rehan hanya mengangguk. Farida menaruh tasnya, lalu duduk di lantai. Ia membuka bungkusan, menyusun pisang satu persatu di atas meja kecil. Tangannya mulai gemetar. Ia menatap wajah Rehan yang makin pucat lalu menanduk, menutup wajah dengan kedua telapak tangan. "Ya Allah, aku cuma ingin Rehan sembuh, tapi sampai kapan aku harus begini? Sampai kapan aku harus pura-pura kuat? Aku ceramah soal syukur, tapi aku sendiri sudah lupa rasanya cukup. Salahkah aku kalau merasa marah hari ini?" Air matanya jatuh,
tak tertahan. Tak ada suara selain napas Rehan yang berat dan sesekali batu kecil. Farida duduk diam, matanya menatap ke sudut rumah tempat kardis-kardis kosong tertumpuk. Ia merapatkan jilbabnya, mencoba menahan tangis. Tapi hatinya runtuh. Suara Bu Siti tadi terus terngiang. Kalimat yang sebenarnya hanya selintasan, tapi menggores dalam. Farida menoleh ke arah Rehan. Anak itu sudah tertidur. Wajahnya pucat tapi tenang. Farida menarik selimut lebih tinggi, menutupi tubuh anaknya. Ia lalu kembali duduk di dapur. Angin malam masuk lewat celah dinding. Dinginnya menusuk kulit. Tapi Farida tak bergeming. Ia diam dalam gelap. Pikirannya penuh dengan rasa bersalah dan lelah yang menumpuk. Malam semakin larut, tapi Farida belum tidur. Ia hanya memandangi satu-satunya lilin yang menyala di atas meja kecil, seperti menunggu sesuatu yang tak ia mengerti. Suara angin malam masih terdengar merayap dari sela-sela dinding kayu rumah itu. Lilin yang tadi menemani Farida mulai habis, apinya meredup perlahan, nyaris padam. Tapi Farida belum juga beranjak. Wajahnya masih menatap Rehan yang tertidur dengan napas tak beraturan. Jemarinya sesekali mengusap pelipisnya sendiri, mencoba menghapus air mata yang terus mengalir tanpa henti sejak beberapa jam lalu. Bayangan pisang di atas meja, suara ketus Bu Siti, dan tatapan kosong Rehan masih tertinggal kuat dalam pikirannya. Semuanya menumpuk jadi satu, membuat dadanya terasa sempit, seperti diikat tali yang makin lama makin kencang. Tak lama kemudian, tubuh Rehan mulai menggigil, tangannya dingin. Farida langsung meraih anak itu dan memeluknya erat. Rehan, kamu kenapa nak? Rehan, jawab ibu. Wajah Rehan mulai memucat. Bibirnya membiru. Farida panik. Ia mengambil kerudung, lalu menggendong Rehan tanpa alas kaki, keluar dari rumah. Di luar, malam masih gelap, tapi ia tak peduli. Ia mengetuk rumah tetangga, memohon bantuan untuk mengantar ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Rehan langsung dibawa masuk ke ruang UGD. Farida duduk sendiri di luar ruangan, menggigil bukan karena dingin, tapi karena cemas yang luar biasa. Matanya kosong, tangannya tak henti meremas ujung kerudung. Tak lama, seorang dokter pria keluar dari ruangan, wajahnya serius. Ibu Farida, anak ibu mengalami pembengkakan pada usus dan komplikasi paru. Kami harus melakukan operasi sesegera mungkin untuk menyelamatkan nyawanya, katanya. Farida langsung berdiri, suaranya bergetar. Tolong lakukan saja dok, tolong selamatkan anak saya. Dokter menatapnya dalam, lalu menggeleng pelan. Kami butuh persetujuan dan biaya operasi. Sekitar 200 juta rupiah bu. Itu termasuk rawat inap dan obat-obatan. Lanjutan. Tubuh Farida melemas. Ia nyaris terduduk kalau tak segera berpegangan pada dinding. 200 juta. Jumlah itu baginya seperti langit ketujuh. Ia menatap dokter dengan mata berkaca-kaca. Tapi saya tidak punya uang sebanyak itu dok. Saya bahkan tidak tahu harus cari kemana. Dokter hanya menjawab dengan kalimat pendek, datar. Mohon dipikirkan bu. Semakin lama ditunda, semakin besar risikonya. Farida keluar dari ruang UGD dengan langkah lemas. Ia duduk di kursi tunggu, menunduk, lalu membuka ponsel tuanya. Ia mulai menelepon orang-orang yang ia kenal. Seorang, demi beberapa tidak mengangkat. Sebagian menjawab, tapi hanya untuk menolak. Aduh maaf ya Bu Farida, saya juga lagi susah Farida. Kamu ustazah kan? Minta aja ke langit. Bukan saya nggak mau bantu. Tapi kamu tahu sendiri kondisiku gimana. Tangannya gemetar saat menutup telepon. Ia mengusap wajahnya keras-keras, seperti ingin menepis rasa malu yang makin menumpuk. Ia tahu semua orang memang sedang kesulitan. Tapi bukankah ini soal nyawa anak? Ia mencoba satu nomor lagi. Kali ini, nomor Bu Nur, panitia pengajian rutin yang pernah memintanya ceramah di acara keluarga. Telepon tersambung. Assalamualaikum, Bu Nur. Maaf, saya butuh bantuan. Rehan sakit dan butuh operasi. Saya benar-benar butuh pinjaman. Saya janji akan kembalikan. Ucapan Farida terbata, tapi jelas. Di seberang, suara Bu Nur terdengar ketus. Astagfirullah Farida, kamu tuh ustazah? Masa minta-minta begini? Selama ini dakwahmu kemana? Cuma bisa ceramah, tapi nggak bisa urus anak sendiri. Malu Farida, malu. Sambungan terputus. Farida terpaku, seperti ditampar. Ia menunduk, air matanya mengalir deras tanpa. Ruang tunggu rumah sakit itu dingin, tapi hatinya jauh lebih dingin.
Beberapa jam kemudian, Rehan dipindahkan ke ruang rawat sementara karena tak kunjung mendapat persetujuan tindakan. Farida pulang sebentar ke rumah, berharap bisa menjual barang-barang seadanya. Ia keluarkan lemari kecil, sepeda butut Rehan, kompor tua, ia tawarkan ke tetangga dengan harga seadanya. Tapi semua hanya menggeleng. Maaf Bu Farida, sekarang sip. Juga yang mau beli lemari rusak? Kalau motor, mungkin masih bisa. Tapi sepeda tua gitu, saya juga punya 2 di rumah. Ia pulang ke rumah dalam keadaan hampa. Rumahnya makin kosong, tapi tak sepeser pun uang berhasil dikumpulkan. Rehan masih menunggu. Farida duduk di lantai, memeluk lututnya. Ia tak makan sejak kemarin, tapi tak punya tenaga untuk memikirkan itu. Malam kembali datang. Rehan masih terbaring di rumah sakit. Farida kembali ke sana dan duduk di samping ranjang anaknya. Ia menatap wajah pucat itu, lalu menggenggam tangan kecilnya. Maafkan, Ibu Rehan. Ibu nggak tahu harus gimana. Ibu sudah kemana-mana, tapi tak ada yang mau bantu. Rehan tak menjawab. Tidurnya tidak nyenyak, nafasnya masih berat. Farida menunduk, menekan wajah ke tangan anaknya. Tangisnya tak bisa lagi dibendung. Ruangan itu senyap. Hanya suara detak, mesin pemantau jantung yang terdengar pelan. Dalam hati, ia menyalahkan diri sendiri. Mengapa ia tak punya tabungan? Mengapa ceramah bertahan-tahan tak bisa menghasilkan cukup untuk menyelamatkan anaknya sendiri? Ia menatap lenggit-lenggit ruangan. Pandangannya kabur karena air mata. Untuk pertama kalinya, Farida merasa ingin menyerah. Tapi saat ia kembali menatap Rehan, ada satu hal yang lebih menyakitkan daripada kemiskinan. Rasa tak berdaya saat melihat anak sendiri sekarat dan tak bisa diselamatkan. Suara mesin pemantau jantung Rehan terus berdetak pelan. Farida masih duduk di sisi ranjang, tubuhnya lunglai dan matanya sembab. Ia belum tidur sejak kemarin. Perasaan bersalah dan panik dari hari sebelumnya belum juga reda. Bayang-bayang penolakan dari semua orang yang ia hubungi, terutama hinaan Bu Nur, terus memutar di kepala. Ucapan dokter tentang biaya operasi 200 juta rupiah masih terngiang jelas, seperti palu yang menghantam batok kepalanya tiap beberapa menit. Farida memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri, tapi kegelisahan tak juga pergi. Ketika ia membuka mata, seorang pria berdiri di depan pintu kamar. Pria itu tersenyum, sopan, kemejanya rapi, tatapannya lembut, tapi asing di tengah rasa gelisah yang menyesakkan. Assalamualaikum Bu Farida. Farida terkejut, suara itu familiar. Walau sudah lama tak terdengar, ia berdiri perlahan. Waalaikumsalam, Pak Sugeng. Sugeng tersenyum lebih lebar. Iya Bu, saya dengar soal Rehan. Maaf kalau saya datang tiba-tiba. Saya cuma tahu apa saya bisa bantu. Farida menahan napas sejenak. Ia belum benar-benar percaya dengan kehadiran pria yang dulu rajin mengikuti kajian kecil di musola. Sejak istrinya meninggal 2 tahun lalu, Sugeng jarang terlihat lagi. Tapi hari ini, dia datang. Justru di saat Farida benar-benar kehabisan harapan. Saya bingung Pak. Rehan butuh operasi, tapi saya nggak tahu lagi harus cari kemana. Semua pintu tertutup. Suara Farida parau, matanya kembali berkaca-kaca. Sugeng mengangguk pelan. Ia duduk di bangku sebelah Farida. Bu Farida, saya tahu situasi ini berat, tapi saya punya jalan yang bisa bantu ibu dalam waktu cepat. Uangnya ada, bahkan bisa langsung lunas biaya rumah sakit Rehan. Farida menoleh dengan cepat. Apa maksud Bapak? Sugeng tak langsung menjawab. Ia membuka tas kecil yang dibawanya, lalu mengeluarkan amplop coklat tebal. Ia meletakkannya di meja samping ranjang. Itu uang 5 juta. Anggap saja itu uang muka. Kalau ibu setuju, saya akan lunasi sisanya dalam waktu 3 hari. Farida menatap amplop itu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang tak nyaman menjalar dari perut ke tenggorokan. Tangannya kaku di pangkuan. Setuju. Untuk apa Pak Sugeng? Sugeng menatap Farida. Kali ini tak lagi tersenyum. Wah, datar, tapi matanya berbicara lebih banyak dari mulutnya. Ibu tahu, ada banyak lelaki di luar sana yang sanggup membayar mahal untuk wanita seperti ibu. Ibu cantik, bersih, dan punya nama baik. Tapi mereka tak peduli siapa ibu. Yang penting, mereka dapat pelayanan. Yang mereka inginkan. Farida langsung berdiri. Nafasnya tersengal. Pak Sugeng, apa maksud Bapak ngomong begitu ke saya? Ibu, jangan marah dulu.
Saya tahu ini terdengar kotor, tapi ini bukan paksaan. Saya cuma kasih pilihan, demi Rehan. Anak ibu bisa diselamatkan, dan ibu gak harus lakukan ini selamanya. Cukup 3 malam saja. 3 malam. Dan semua biaya lunas. Farida menggeleng cepat. Matanya tajam. Saya ini ustazah, Pak. Saya berdiri di mimbar, ngajarin orang tentang halal dan haram. Masa saya harus jual diri seperti itu? Sugeng berdiri perlahan. Justru karena ibu tahu haram dan halal, ibu juga tahu, kadang keadaan memaksa kita mengambil keputusan paling pahit. Saya nggak minta jawaban sekarang, saya cuma minta ibu pikirkan. Baik-baik, ia berjalan menuju pintu, lalu berbalik. Kelak, ibu buang uang itu? Nggak apa-apa. Tapi kalau ibu simpan, itu artinya, ibu masih mau bertahan demi Rehan. Sugeng pergi, ruangan kembali sepi. Farida menatap amplop di meja, tangan kanannya gemetar. Ia mendekat perlahan, lalu duduk, cengok, bergerak seolah hendak meraih amplop itu, tapi ia tahan. Ia mendesah panjang, lalu membalik badan, menatap wajah Rehan. Anak itu tidur dengan wajah lemah. Selang infus masih tertancap di tangan kecilnya. Farida mendekap tubuh anaknya, memeluk sambil bergetar. Ya Allah, aku ini siapa sekarang? Apit, gunanya semua ceramahku. Kalau pada akhirnya, aku harus begini, kenapa engkau biarkan aku sampai di ujung jalan seperti ini? Tangisnya pecah. Tapi ia tak menjawab pertanyaannya sendiri. Hanya isak pelan yang memenuhi kamar rumah sakit. Beberapa jam kemudian, Farida pulang ke rumah sebentar. Amplop Sugeng di meja makan. Ia tidak menyentuh isinya, tapi juga tak punya kekuatan untuk membuangnya. Sore menjelang malam, Rehan kembali kejang di rumah sakit. Ia mendapat telepon dari perawat dan langsung berlari kembali ke sana. Dokter menegaskan bahwa Rehan harus segera dioperasi. Tidak bisa ditunda lebih lama. Malam itu, Farida kembali duduk sendiri di ruang tunggu. Tak ada orang lain. Amplop Huang, Sugeng masih tertinggal di rumah. Tapi di pikirannya, amplop itu seolah duduk di pangkuannya sekarang. Menatapnya tajam. Farida memejamkan mata. Lebih hina mana ya Allah, melihat anak mati? Atau menjual kehormatan untuk menyelamatkannya? Ia tak bisa menjawab. Farida belum menjawab pertanyaannya sendiri. Pertanyaan yang dilemparkan malam sebelumnya, di ruang tunggu rumah sakit, masih mengendap di dadanya. Lebih hina mana? Melihat anak mati atau menjual kehormatan untuk menyelamatkannya? Cak Ada Yang menjawab, termasuk dirinya sendiri. Tapi ketika ia membuka pintu rumah dan matanya kembali menatap amplop coklat itu, tangannya bergerak tanpa ragu. Ia mengambilnya. Berat, bukan karena isinya, tapi karena keputusan yang datang bersamanya. Beberapa jam kemudian, Farida menemui Sugeng. Tak ada lagi penolakan atau bantahan. Ia hanya berkata pelan, saya mau, tapi jangan lebih dari 3 malam. Sugeng tersenyum, tapi mata itu tak lagi menipu. Tatapannya menyimpan sesuatu yang Farida tak bisa tafsirkan. Dan mungkin tak ingin tahu, malam pertama berjalan seperti dalam mimpi buruk. Farida dibawa ke sebuah rumah besar yang tampak megah dari luar, namun sunyi dan dingin di dalamnya. Ia dipertemukan dengan pria parubaya. Tubuhnya wangi parfum mahal, tapi tutur katanya kasar. Farida menahan napas sepanjang waktu, menggertakkan gigi saat tubuhnya disentuh, dan menutup mata agar tak melihat lebih dari yang perlu dilihat. Usai semuanya, ia menangis dalam diam di kamar mandi, menggosok tubuhnya sampai merah, merasa jijik bukan pada orang lain, tapi pada dirinya sendiri. Pagi harinya, ia kembali berdiri di depan musola kecil kampung sebelah. Ibu-ibu duduk bersila mendengarkan, memuji wajah Farida yang tampak bersinar. Padahal Farida sendiri merasa kotor saat ia menyampaikan nasihat tentang menjaga kehormatan dan pentingnya menjaga hati dari godaan dunia. Suara dalam dirinya berteriak keras. Lalu kau sendiri Farida, apa yang kau jaga malam tadi? Tapi ia terus bicara. Kata demi kata keluar tanpa ruh. Ceramahnya mengalir, tapi tak bermakna. Hari-hari berikutnya berlalu dengan pola yang sama. Siang ia berdakwah, malam ia jadi pelayan untuk lelaki yang tak dikenalnya. Uang terus masuk, Rehan bisa dirawat dengan fasilitas yang lebih baik. Dokter memuji perkembangan kesehatannya, tapi Farida tahu, semua itu dibayar dengan harga yang tak bisa ditebus. Setiap sujud malam, ia menangis dalam diam, memohon ampunan yang bahkan ia sendiri tahu, tak bisa ia yakini akan diterima. Suatu malam,
Farida dijemput Sugeng lebih awal. Katanya, tamu kali ini istimewa, bayarannya lebih tinggi, tapi juga lebih menuntut. Farida tak menjawab. Ia sudah terlalu letih untuk menolak, terlalu takut untuk berhenti. Di dalam kamar hotel kecil itu, tamunya menatapnya dari ujung kaki hingga kepala, lalu memintanya melakukan hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Farida menolak. "Maaf, saya tidak bisa," katanya setengah gemetar. Pria itu naik pitam. Ia menampar meja, mengancam akan lapor ke Sugeng. Farida hanya berdiri diam. Tak lama kemudian, Sugeng datang sendiri dan membawanya keluar dari kamar. Tapi bukan untuk melindunginya. "Apa yang kau lakukan, Farida?" katanya dengan suara dingin. "Kau pikir tamu bisa ditolak begitu saja? Kau bukan ustazah di tempat ini. Kau hanya perempuan bayaran. Lakukan tugasmu, atau kau tidak akan mendapat sepeser pun setelah ini." Farida terdiam. Suaranya tercekat, tapi ia tahu, Sugeng tak bicara kosong. Ia pulang malam itu dengan perasaan hampa. Tak ada air mata, bahkan tangis pun seperti enggan keluar. Ia hanya duduk di lantai, memandangi uang yang ia simpan di dalam tas kecil. Uang itu nyata, bisa obat, bisa membayar biaya rawat inap, bisa membuat Rehan terus hidup, tapi setiap lembar uang itu terasa seperti serpihan dari tubuhnya sendiri. Ia membenci semua ini, tapi tak bisa berhenti. Beberapa hari kemudian, Farida kembali berdiri di mimbar kecil musola desa. Suaranya lantang. Ia bicara soal pentingnya kejujuran, tentang bersyukur dalam kesempitan, tentang menjaga kehormatan perempuan. Ibu-ibu menunduk, menangis, mengaminkan, tapi Farida hanya ingin cepat selesai. Setiap kalimat yang ia ucapkan seperti cambuk untuk dirinya sendiri. Ia sedang berdiri di atas kebohongan yang besar, dan tak tahu sampai kapan bisa berdiri tegak. Setelah pengajian, seorang ibu mendekatinya. "Bu Farida, terima kasih ya, ceramah hari ini menyentuh sekali. Saya jadi ingat dosa-dosa saya." Farida tersenyum, tapi matanya kosong. Dalam hati, ia justru berkata, "Saya tak sedang mengingat dosa, saya sedang tinggal di dalamnya." Malam menjelang, udara dingin. Farida duduk di atas sajadah, mencoba berdoa, tapi tak satu kalimat pun bisa keluar dari mulutnya. Tangannya gemetar. Ia menoleh ke arah jendela lalu membetin, sampai kapan ini harus? Terus begini, Farida masih duduk di atas sajadah, seperti malam sebelumnya, tapi malam ini lebih sunyi, dan tubuhnya lebih lelah. Doa tetap tak mampu ia lafalkan. Bibirnya kelu. Seakan lidahnya takut menyebut nama Tuhan, dengan mulut yang pernah merintih untuk lelaki asing. Angin malam masuk melalui celah jendela yang terbuka setengah, membawa aroma tanah basah. Tapi hawa sejuk itu tak bisa menenangkan jiwanya yang kian panas. Ia membuka mata, menarik napas panjang, lalu bangkit perlahan. Saat melangkah ke arah kamar Rehan, ia melihat anaknya sudah tertidur dengan napas tenang, tak lagi tersengal seperti minggu lalu. Rehan mulai membaik. Itu yang dikatakan dokter beberapa hari terakhir. Obat-obat mahal dan fasilitas pengobatan yang lebih layak membuat tubuh kecil itu perlahan pulih. Bahkan dokter sempat memuji Farida secara langsung, menyebutnya sebagai ibu luar biasa yang rela berjuang demi anaknya. Tapi pujian itu justru terasa seperti ejekan. Farida hanya menunduk saat mendengarnya, menyembunyikan senyum pahit yang nyaris menusuk pipinya sendiri. Ia tahu, tak ada yang luar biasa dari seorang ibu yang membeli kehidupan anaknya dengan menjual kehormatan di kampung. Perubahan mulai terlihat. Rumah Farida yang dulu sepi dan gelap, kini ada penerangan baru. Sesekali terdengar suara blender atau rice cooker, benda yang dulu tak pernah ia miliki. Ia membeli semuanya diam-diam, perlahan, mencoba menyatu dengan warga, seolah tak ada yang aneh. Tapi tetangga tak bodoh, mereka memperhatikan, mereka bertanya-tanya. Suatu siang, saat Farida baru pulang dari pasar, seorang ibu pengajian mendekatinya. Namanya Bu Rini. Dulu ia yang paling sering memuji ceramah Farida. "Bu Farida, boleh nanya nggak? Maaf kalau saya lancang, tapi obat-obatan Rehan itu mahal kan? Saya pernah beli yang generik aja susah. Ibu kok bisa ya sekarang beli yang impor?" Farida tersentak, lalu cepat mengalihkan pandangan. Ia tertawa kecil, memaksakan nada ringan. "Alhamdulillah, ada rezeki lewat teman lama. Dia bantuin pinjamkan." Bu Rini mengangguk pelan, tapi tatapannya tidak percaya. Ia hanya menjawab, "Oh, iya, ya alhamdulillah. Semoga nggak jadi fitnah aja, Bu."
Farida berdiri kaku di tempatnya. Kata fitnah itu menggema lebih keras dari suara apapun. Ia masuk ke rumah dengan tangan gemetar. Matanya langsung menatap mushaf Al-Quran di atas lemari kayu. Ia ingin mengambilnya. Seperti dulu, membaca ayat demi ayat untuk menenangkan hati. Tapi tangannya tak bisa bergerak. Ia berdiri beberapa menit, menatap mushaf itu seperti menatap api. Bahkan menyentuhnya pun sekarang ia merasa tidak layak. Beberapa malam kemudian, Sugeng datang tanpa janji. Ia mengetuk pintu rumah dan langsung masuk tanpa menunggu dipersilakan. Raut wajahnya tidak seperti biasa. Kali ini lebih tegas, dingin, dan menuntut. Ada tamu penting malam ini. Ibu harus ikut. Farida menelan ludah. Saya belum sanggup, Pak. Saya capek. Saya cuma ingin istirahat. Sugeng mendekat. Saya tidak peduli ibu capek atau tidak. Ibu tahu dari mana uang rumah sakit ini dibayar. Uang siapa yang biayai anak ibu? Saya yang urus semua. Jadi, giliran ibu melayani permintaan saya. Farida menunduk. Ia menggigit bibir, menahan amarah yang bercampur rasa takut. Sugeng meninggalkan secari kertas berisi alamat dan perintah singkat. Datang malam ini. Jangan terlambat Farida datang, meski tubuhnya lunglai. Pria yang menunggunya malam itu tidak seperti tamu-tamu sebelumnya. Dari tatapan matanya saja Farida sudah merasa terancam. Pria itu memperlakukannya dengan kasar. Ia mencengkram tangan Farida, menarik tubuhnya dengan tekanan. Farida mencoba menolak, tapi tak punya daya. Tubuhnya terluka. Tapi yang lebih perih adalah rasa jijik terhadap dirinya sendiri yang makin menumpuk. Saat akhirnya ia pulang ke rumah menjelang subuh, ia hanya duduk di kamar mandi, menggigil. Sejak malam itu, Farida mulai dihantui mimpi buruk. Ia melihat bayangan laki-laki asing masuk ke rumahnya, menyentuhnya dengan tangan kotor, lalu tertawa. Ia melihat Rehan berdiri di sudut ruangan, menangis, memanggil-manggil namanya. Farida terbangun dalam keadaan basah keringat, berteriak tanpa suara. Mimpi itu datang hampir tiap malam. Ia tak bisa tidur tenang. Bahkan siang hari pun pikirannya kalut. Beberapa kali ia mencoba berdoa, tapi mulutnya keluh. Ia mencoba mengaji, tapi saat jarinya menyentuh Al-Quran, tubuhnya bergetar. Ia menarik tangan itu cepat-cepat, seolah mushaf itu bisa membakar kulitnya. Farida kini takut pada hal-hal yang dulu paling ia cintai. Ibadah, doa, dan ketenangan hari-hari berjalan seperti siksa. Rehan memang sembuh, tapi Farida seperti mati perlahan dari dalam. Ia tak tahu sampai kapan bisa bertahan. Tapi yang jelas, malam belum selesai, Farida kembali duduk di kamar mandi. Seperti malam sebelumnya, tubuhnya masih gemetar, tapi air mata sudah tak keluar. Ia merasa kosong. Rasa takut, jijik dan malu yang menumpuk sejak malam pertama kini berubah menjadi kekakuan yang membatu dalam hati. Jiwanya seperti dikurung dalam lorong sempit tanpa cahaya. Malam itu, ia tak berani menatap mushaf, bahkan untuk membuka tirai kamar pun ia tak sanggup. Dunia seperti berubah gelap, meski matahari pagi sudah menembus genting rumahnya. Pagi itu, ia harus tetap berangkat ceramah. Undangan dari salah satu masjid besar di kecamatan sudah ia terima jauh hari. Ia berdandan sekenanya, wajahnya ditutupi bedak tebal untuk menyembunyikan mata bengkak yang masih terasa perih. Ia berjalan pelan menuju masjid, seolah tubuhnya bukan miliknya. Setibanya di sana, jamaah ibu-ibu sudah menunggu. Mereka menyambut dengan senyum dan salam, tapi Farida hanya membalas seadanya. Hatinya tak ada di tempat itu. Saat mulai berbicara, di depan mimbar, Farida mencoba membuka kajian seperti biasa, tapi suaranya bergetar. Beberapa kata terputus di tengah jalan. Ia membaca satu ayat, tapi maknanya mengunci mulutnya sendiri. Tangannya gemetar memegang mikrofon. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya seperti bohong yang keras. Ia bicara soal iman, soal menjaga akhlak, soal keteguhan wanita muslimah. Tapi dalam hatinya, kalimat itu seperti silet yang melukai dirinya sendiri. Beberapa jamaah mulai terlihat heran. Ada yang saling berbisik. Farida mencoba melanjutkan. Tapi semakin ia berusaha menguasai diri, suaranya makin kehilangan arah. Ia akhirnya menutup kajian dengan cepat, memohon maaf dengan alasan kurang enak badan. Saat turun dari mimbar, suara azan zuhur terdengar dari pengeras suara masjid sebelah. Biasa saja bagi yang mendengar, tapi bagi Farida, suara itu seperti pukulan keras di dada. Setiap lantunan kalimat takbir
mengingatkannya pada tempat asalnya agama yang pernah ia banggakan. Kini seperti menolaknya kembali. Malamnya, Sugeng kembali mengatur pertemuan. Farida tahu, ia tak bisa menolak. Ia hanya menunduk saat disuruh masuk ke dalam kamar hotel. Menemui tamu baru, tapi tamu malam ini berbeda. Wajahnya kasar, sorot matanya penuh penghinaan. Begitu Farida masuk, pria itu tertawa kecil dan berkata, "Tajam, Ustazah ya? Wah, saya nggak nyangka, ternyata ceramahmu bagus, tapi tubuhmu jauh lebih bagus." Farida hanya terdiam, tubuhnya kaku, aye engineering. Tapi tahu, itu tak mungkin. Pria itu mendekat, menyentuhnya dengan kasar, lalu berbisik, "Kau tahu, orang-orang di luar sana masih sujud di belakangmu, tapi aku di sini meniduri seorang pendusta." Perkataan itu menghantam seperti palu. Farida mencoba menolak, mendorong, tapi ia kalah kuat. Pria itu memaksanya, menindih, dan memperkosanya tanpa ampun. Farida hanya bisa menahan napas dan menggigit bibir sendiri agar tak menjerit. Air matanya jatuh, tapi ia tak mengeluarkan suara. Bahkan jeritan dalam hatinya pun tertahan, terkunci oleh rasa malu dan jijik yang tak terlukiskan. Pulang ke rumah dini hari, ia tak langsung masuk. Ia berdiri di depan pintu cukup lama, menatap kunci di tangan. Rasa ingin menghilang, rasa ingin mati, semuanya datang bersamaan. Tapi di dalam rumah, Rehan masih tidur, masih bernapas. Itu satu-satunya alasan Farida menahan diri untuk tidak mengakhiri semuanya saat itu juga. Keesokan harinya, Farida dipanggil ke sekolah Rehan. Wali kelas menemuinya dengan raut wajah khawatir. Dengan suara pelan, ia menjelaskan bahwa beberapa anak mengejek Rehan sebagai anak pelacur. Salah satu anak mengaku mendengar langsung dari ibunya yang membicarakan Farida di dapur rumahnya. Farida hanya bisa menunduk, tak satu pun kata bisa. "Aye," ia menatap Rehan yang duduk di pojok ruang guru. Matanya merah, wajahnya tertunduk. Ia tak menangis, tapi dari rautnya, Farida tahu, anak itu sedang memendam rasa yang lebih berat dari usianya. Dalam perjalanan pulang, Rehan duduk di boncengan sepeda motor kecil yang Farida beli diam-diam. Ia memeluk ibunya, lalu bertanya pelan, "Bu, orang-orang bilang ibu kerja malam. Kerja apa, Bu?" Farida tersentak, tangannya menegang memegang stang motor. Ia ingin menjawab, tapi suara tak keluar. Rehan menunduk lagi, diam, tapi Farida tahu, anak itu sudah mulai tahu. Kebohongannya semakin sempit, dan tempat untuk bersembunyi semakin tidak ada. Malam harinya, Farida kembali mencoba membuka mushaf, tapi seperti malam-malam sebelumnya, ia hanya bisa menatapnya dari jauh. Tubuhnya menggigil Bibernya kaku. Ae duduk diam di pojok kamar, memeluk lutut, dan menatap langit-langit. Satu pertanyaan kembali muncul dalam hatinya. Kali ini lebih berat, lebih dalam. Masih pantaskah aku disebut seorang ibu? Atau, aku sudah jadi perempuan paling hina, yang bahkan, malaikat pun tak mau menuliskan namaku lagi? Farida masih memeluk lutut di pojok kamar. Pertanyaan malam sebelumnya belum hilang dari dadanya. Wajah Rehan yang menunduk di boncengan motor, pertanyaannya yang lirih, serta sorot matanya yang tak lagi polos. Semua itu menggema di kepala Farida tanpa henti. Ia merasa hancur, tak ada tempat untuk sembunyi, tak ada ruang yang bisa membebaskan dirinya dari kenyataan yang makin sempit. Setiap langkahnya seperti berada di tepi jurang, dan tak ada yang bisa ia genggam selain rasa bersalah yang terus menjerat. Keesokan harinya, suara-suara mulai terdengar lebih nyaring. Tetangga mulai bisik-bisik saat Farida lewat. Beberapa menatap tanpa basa-basi. Yang paling menyakitkan, ada yang tertawa kecil saat menyebut namanya, lalu langsung membungkam mulut ketika ia menoleh. Farida pura-pura tak peduli, tapi tubuhnya bergetar setiap langkah. Sore itu, Farida mendengar kabar bahwa seorang istri dari pria yang pernah menjadi tamunya diam-diam menyebarkan cerita. Perempuan itu mendapati suaminya pulang dengan bekas cakaran. Lalu setelah menyelidiki, namanya disebut Farida. Tidak secara langsung, tapi cukup jelas untuk menyalakan api desis-desius di tengah kampung yang tak pernah diam. Farida mencoba tenang. Ia menutup pintu rapat-rapat, tapi bisik-bisik itu seperti suara serangga yang terus menggigit telinganya. Bahkan saat ia diam di dalam rumah, suara itu tetap terasa dekat, bahkan lebih menusuk daripada teriakan. Malamnya, ia tetap datang mengisi kajian di musola kecil. Tubuhnya kaku, tapi ia harus tetap berdiri. Ia tak bisa menolak karena jika ia absen, pertanyaan baru akan muncul. Jamaah sudah berkumpul,
Sebagian dari mereka masih menyambut dengan hangat. Sebagian lainnya mulai menunjukkan raut curiga yang disembunyikan dengan senyum kaku saat Farida mulai berbicara. Langit tiba-tiba berubah muram. Angin bertiup kencang. Suara mikrofon mendadak berdesis. Hujan turun deras, tak lama setelahnya, menghantam atap seng musola dengan suara keras yang mengganggu fokus. Tapi Farida tetap melanjutkan ceramah. Kali ini ia berbicara tentang ujian hidup, tentang pentingnya tetap teguh menjaga kehormatan. Kata-kata itu keluar pelan, tapi di dalam dada Farida, ada suara lain yang menolak setiap kalimat yang ia ucapkan. Tiba-tiba, petir menyambar keras, cahaya putih menyilaukan. Lalu suara menggelegar menghantam tiang mikrofon tepat di dekat tempat duduk Farida. Seluruh jamaah menjerit, beberapa anak menangis. Ibu-ibu menunduk dan berzikir spontan. Farida sendiri terdiam, ia tak bergerak. Matanya membelalak, jantungnya berdetak sangat kencang. Suara gemuruh itu seperti teguran yang sangat jelas, langsung dari langit, tak bisa dibantah. Setelah semua tenang, seorang nenek tua mendekati Farida. Nenek itu adalah salah satu jamaah tetap yang sering duduk di barisan depan. Suaranya pelan, tapi tajam. Bu Farida, saya bukan siapa-siapa, tapi saya sudah lama lihat dunia. Kalau langit sudah mulai marah, tandanya ada yang disembunyikan terlalu besar. Jangan sampai Allah tunjukkan aib di depan manusia. Lebih baik kita sendiri yang buka sebelum dibukanya. Farida hanya menatap wajah nenek itu. Tak bisa menjawab, tak sanggup membantah. Ucapan itu menusuk seperti jarum panjang yang menembus ke dasar hatinya. Ia pulang dalam diam. Sepanjang jalan, suara petir itu masih berdengung di telinganya. Kata-kata nenek tua itu terus memukul dadanya berulang-uling. Di rumah, Sugeng sudah menunggu, duduk santai di ruang tamu, mengenakan baju rapi, tersenyum. Seperti biasa, tapi Farida sudah tak bisa melihat senyum itu seperti sebelumnya. Ia duduk di kursi, menatap pria itu dalam-dalam. Aku sudah cukup, Pak Sugeng, ucapnya pelan. Sugeng mendengus kecil. Maksud ibu, mau berhenti? Sekarang? Setelah semua ini, saya nggak sanggup lagi. Saya mau berhenti. Sugeng mencondongkan tubuhnya ke depan. Tatapannya tajam, tak lagi berpura-pura. Kalau ibu berhenti sekarang, saya pastikan semua orang tahu siapa Farida sebenarnya. Semua, saya punya cukup bukti. Video, foto, catatan pembayaran. Saya akan bocorkan semuanya. Farida terpaku. Nafasnya tercekat. Bapak, tega, bukan soal tega. Ini bisnis, Bu Farida, bukan tempat main perasaan. Farida merasa tubuhnya lemas, tapi matanya tak berpaling. Di benaknya, hanya ada dua pilihan. Membiarkan aibnya dibuka, atau terus hidup dengan dosa yang makin dalam. Ia tak punya tempat lagi untuk berlindung. Di luar, hujan belum reda. Suara petir masih sesekali menyambar jauh di langit. Tapi bagi Farida, suara itu seperti sedang bergerak mendekat. Ancaman Sugeng masih melekat di kepala Farida. Kalimat itu tak pergi semalam pun dari benaknya. Saya punya cukup bukti, video, foto, catatan pembayaran. Ia terjaga hingga pagi, duduk diam di depan pintu yang tak terkunci. Tak ada yang ia lakukan, selain menatap lantai dan mendengarkan suara hujan yang mulai reda menjelang subuh. Saat azan berkumandang, Farida tak menyahut. Ia hanya menarik napas pendek, lalu menunduk semakin dalam. Ketakutan, kehinaan, dan penyesalan telah menjadi satu. Tapi Peji itu, satu surat undangan sampai ke tangannya. Panitia desa meminta Farida untuk mengisi ceramah dalam acara peringatan Maulid Nabi. Tempatnya di lapangan utama, terbuka, dan akan dihadiri ratusan orang. Farida hanya membaca surat itu tanpa ekspresi. Dalam benaknya, ini seperti ironi. Ia tak layak lagi bicara soal Nabi, soal iman, soal kemuliaan perempuan. Tapi ia juga tahu, jika ia menolak sekarang, maka rumor yang sudah memburunya perlahan bisa berubah menjadi kebenaran yang dipaksakan. Ia tak bisa berhenti, tak bisa menolak, tak bisa menghilang. Hari peringatan tiba. Farida berdandan lebih rapi dari biasanya. Baju gamis putih disetrika licin, jilbab dililit sempurna, wajahnya dipoles tipis agar tampak segar. Ia berdiri di depan cermin cukup lama, menatap bayangannya sendiri. Tapi tak lama, ia menunduk. Matanya tak sanggup menatap wajah sendiri yang terlalu banyak berdusta. Di luar,
Suara pengeras dari lapangan mulai terdengar. Nama Farida disebut. Jemaat mulai memadati barisan. Farida mengambil napas panjang dan melangkah keluar rumah. Tanpa sepatah kata, langit saat itu sudah mendung. Angin bertiup pelan, tapi menusuk. Warna awan menggantung kelabu di atas lapangan. Beberapa orang sudah duduk rapi. Sebagian berdiri, panitia lalu lalang menyiapkan tempat duduk kehormatan. Di tengah barisan, Farida melihat Rehan. Anak itu duduk di barisan depan, mengenakan baju koko putih. Wajahnya bersih, menatap langsung ke arah Farida dengan tatapan yang tidak bisa ditebak. Polos, tapi juga dalam. Di belakang Rehan, beberapa wajah pria yang pernah Farida kenal di tempat gelap juga hadir duduk menunduk. Tapi sorot mata mereka jelas terasa, seolah mengikat lehernya dari kejauhan. Farida naik ke panggung. Suara pembawa acara mempersilakan. Ia membuka kajian. Ia berdiri di balik mikrofon, tangannya gemetar menggenggam teks yang sudah disiapkan. Tapi teks itu kosong di matanya. Tak satu kalimat pun bisa ia baca. Ia menarik napas sekali, mencoba memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya parau. Mikrofon terdengar pecah sebentar, lalu kembali normal. Beberapa orang menoleh ke atas. Langit makin gelap. Angin tiba-tiba berembus lebih kuat. Pengeras suara bergetar. Seorang panitia berbisik pada yang lain, memastikan alat-alat di panggung masih aman. Farida tetap berdiri, tapi tubuhnya mulai terasa ringan, seperti tak berpijak. Ia menoleh ke arah Rehan. Anak itu tetap menatapnya. Tapi kali ini, wajahnya mulai menunjukkan tanya. Bibirnya bergerak kecil seperti ingen, mengatakan sesuatu, tapi tak terdengar. Farida memaksakan senyum, lalu kembali menatap ke depan. Tangannya mulai berkeringat, mikrofon di genggaman terasa dingin dan berat. Ia membuka ceramah. Kalimat pertama mengalir, tapi langsung tercekat. Hari ini, kita memperingati kelahiran Nabi. Yang, ia terdiam. Bibirnya bergetar, tapi tak mampu meneruskan. Dalam hatinya, ayat-ayat yang dulu akrab, kini justru menjadi pengingat betapa jauh dirinya telah tersesat. Semua wajah di hadapannya seperti tak bernyawa. Ia melihat gerakan kecil di antara barisan. Orang-orang yang dulu pernah menyentuh tubuhnya, kini duduk di antara orang-orang saleh. Rasanya seperti melihat dua dunia bertabrakan. Langit menggelegar. Guntur pertama terdengar. Farida menoleh ke atas. Suara itu sangat dekat. Jantungnya berdegup keras. Ia tahu, ini bukan sekadar cuaca. Ini bukan sekadar hujan. Ini peringatan yang nyata dan tak bisa ia tolak. Ia kembali bicara. Suaranya makin kecil. Hidup ini hanya sekali. Jangan sampai kita tersesat dalam dosa yang kita sendiri tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Beberapa orang mulai gelisah. Panitia terlihat saling bertukar pandang. Angin makin kencang. Kursi di pinggir mulai bergerak. Farida menoleh ke kanan. Rehan kini berdiri. Ia menatap ibunya dengan wajah cemas. Farida menutup mata sejenak. Ia ingin berhenti, ingin melangkah turun, tapi kakinya tak bergerak. Hatinya tak tahu lagi harus memilih apa. Ia membuka mata, menatap ke langit yang kini gelap pekat. Suara guntur kedua menyusul. Suara guntur kedua mengguncang udara. Farida masih berdiri di depan mikrofon. Tubuhnya terasa tak lagi miliknya sendiri. Tangan yang memegang mikrofon itu basah oleh keringat dingin, gemetar dalam genggaman. Di bawah panggung, beberapa orang mulai menunduk, menutup kepala dengan sajadah dan kerudung. Angin menampar keras sisi-sisi tenda, membawa debu dan daun kering berterbangan. Langit menggantung kelam, seperti menyimpan sesuatu yang belum sepenuhnya dilepaskan. Farida memejamkan mata. Di dalam dada, detak jantungnya bukan lagi bunyi kehidupan, tapi gemuruh ketakutan. Ia ingin bicara, menyelesaikan ceramah itu, menyelesaikan semuanya, tapi suara tak lagi bisa keluar. Di hadapannya, Rehan kini berdiri lebih dekat ke panggung. Anak itu memegang buku kecil, wajahnya cemas dan bingung. Di antara kerumunan, Farida masih bisa menangkap satu dua wajah tamu lamanya yang kini tak berani menatap langsung. Dunia itu gelap dan terang bercampur di hadapannya dalam satu waktu. Suara angin menggila, tenda panggung mulai bergoyang. Mikrofon yang digenggam Farida bergetar kuat. Ia kembali membuka mata, menatap ke langit yang sudah tak menunjukkan bentuk. Hanya awan hitam tebal yang menekan ke bawah.
seolah hendak merobek langit itu sendiri. Suara dalam hatinya berteriak, "Ya Allah, ampuni aku tak tahu jalan pulang. Aku tak tahu harus bagaimana lagi." Dan saat itulah, petir ketiga datang lebih keras, lebih menyala, lebih telak. Kilatan cahaya putih menyambar dari langit dan langsung menghantam ujung mikrofon yang Farida genggam. Tubuhnya terpental ke belakang, seperti boneka yang dilempar ke udara. Terdengar suara letupan keras dari pengeras suara yang meledak bersamaan. Semua orang menjerit. Seorang panitia perempuan jatuh pingsan. Anak-anak menangis. Sebagian jamaah berlari panik. Sebagian lainnya bersujud sambil berteriak memanggil nama Tuhan. Tubuh Farida tergeletak di atas panggung, tak bergerak. Jilbab putihnya terbakar sebagian. Tubuhnya hangus di beberapa bagian. Kulitnya menghitam dengan asap tipis mengepul dari sela-sela pakaian. Matanya terbuka, tapi tak melihat apapun lagi. Mulutnya terbuka sedikit, seperti ingin menyelesaikan satu kalimat terakhir yang tak sempat selesai. Rehan menjerit memanggil nama ibunya dan langsung berlari ke arah panggung. Tapi dua orang panitia menahannya. Suasana berubah kacau. Langit mulai menurunkan hujan deras, seolah menyiram seluruh panggung yang terbakar. Mikrofon terjatuh ke lantai kayu, mengeluarkan suara decit yang menyakitkan. Para ibu menangis histeris. Sebagian orang hanya berdiri diam, syok, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Beberapa jam setelah kejadian, berita menyebar. Video dari ponsel penonton menyebar cepat ke media sosial. Wartawan lokal datang. Polisi ikut turun tangan. Kampung geger. Tapi semua itu belum selesai. Dalam hitungan hari, satu persatu tamu Sugeng yang pernah dilayani Farida dipanggil untuk dimintai keterangan. Beberapa di antaranya tak tahan dengan tekanan dan mulai mengaku mereka membongkar segalanya. Siapa yang mengatur? Siapa yang terlibat? Siapa yang tahu? Siapa yang diam? Nama Farida disebut dalam hampir semua pengakuan. Ustaz-ustaz lokal tak percaya. Beberapa dari mereka menangis di mimbar, menyebut nama Farida sambil memohon ampunan bagi dirinya. Di kampung, anak-anak dilarang membuka televisi. Para orang tua tak ingin mereka melihat berita yang menyebut kata ustazah dan pelacur dalam satu kalimat. Di rumah sakit kecil desa, Rehan dirawat karena kejong-kejong setelah tahu ibunya meninggal. Anak itu tak sadarkan diri selama 2 hari. Saat sadar, ia hanya bisa menangis diam. Tak mau bicara dengan siapapun. Wajahnya kosong, sorot matanya padam. Sementara itu, jasad Farida disimpan di kamar jenazah rumah sakit tanpa keluarga yang datang. Tidak ada tahlilan, tidak ada doa bersama. Bahkan tanah pemakaman desa menolak menerima jenazahnya. Langit memang telah membuka murka, tapi luka yang tertinggal di bumi masih jauh dari selesai. Langit telah menurunkan murkanya. Tubuh Farida terbujur tanpa nyawa, dibungkus kain putih yang masih menyisakan bekas hangus di sudut-sudutnya. Di kamar jenazah rumah sakit, tak ada isak tangis, hanya keheningan yang seperti membeku di udara. Seorang petugas medis menatapnya sebentar, sebelum kembali menutup tirai, lalu mencatat satu nama di laporan. Farida binti Hasan. Tapi laporan itu pun tak akan dibacakan di depan siapa-siapa. Kabar kematiannya menyebar lebih cepat dari suara petir yang menyambarnya. Tapi bukan sebagai kabar duka. Di kampung, pembicaraan tentang Farida berubah menjadi perdebatan. Sebagian menyesali, sebagian mencaci. Yang paling lantang justru datang dari orang-orang yang dulu memujanya, yang duduk paling depan saat ia berceramah. "Kita tidak bisa menerima jenazah seperti itu di tanah kita," kata ketua RT dingin. Tak ada yang membantah. Tidak ada satupun yang bicara tentang ampunan. Akhirnya, Farida dikuburkan diam-diam, bukan di tanah pemakaman umum, tapi di batas semak kering dekat hutan kecil, di luar pagar desa. Hanya 2 petugas rumah sakit, seorang supir ambulans, dan 1 tukang gali yang menghadiri pemakaman itu. Tak ada batu nisan, tak ada papan nama, kuburannya rata dengan tanah, seperti ia tak pernah ada di Tempot Lane. Sugeng akhirnya ditangkap. Ia tertangkap basah, sedang menyusun rencana kabur ke kota lain. Di kantor polisi, ia duduk tenang, bahkan masih sempat tertawa. Saat diwawancara wartawan, wajahnya tak menunjukkan sesal. "Saya hanya memfasilitasi yang butuh, dan yang sanggup bayar, mereka datang sendiri. Saya cuma bantu," ujarnya. Tak satu pun kalimat mengenang Farida. Ia menghapus nama perempuan itu dari mulutnya, seperti mencuci tangan dari darah yang baru menggering.
Sementara itu, Rehan hanya bisa menatap diam dari balik jendela rumah sakit. 2 orang dari dinas sosial datang menjemputnya. Tak ada pilihan lain. Farida tak punya keluarga yang sanggup atau mau merawat Rehan. Tak ada surat wasiat. Tak ada harta warisan. Hanya pakaian, 1 kotak kecil berisi obat sisa, dan Al-Quran kecil yang terbakar separuh semuanya, disimpan dalam tas plastik bening, dan diserahkan ke panti. Di dalam mobil, Rehan hanya memeluk buku itu erat. Ia tak baikara. Ia hanya menatap jalan panjang yang dilalui. Dalam kepalanya, suara ibu masih terdengar samar, ceramahnya, doanya, bahkan nyanyiannya yang dulu sering ia dengar saat sakit. Rehan tahu apa yang orang-orang katakan tentang ibunya. Ia mendengar, ia membaca, tapi dalam hatinya tak ada yang berubah. Itu tetap ibu, bisiknya dalam hati. Dan ibu tetap orang yang paling mencintaiku. Tapi dunia tidak melihat yang sama. Bagi mereka, Farida bukan lagi ustazah. Namanya hilang dari daftar pengajar. Jejaknya dihapus dari musola. Bahkan, beberapa ceramahnya yang terekam dihapus dari media sosial oleh panitia. Seolah tak pernah ada. Seolah tidak pantas untuk diingat. Ia mati sebagai rahasia, dikubur sebagai aib, dan dilupakan sebagai pelajaran. Azab telah turun. Tubuhnya telah hangus, nama baiknya telah dilumat oleh dosa yang ia sendiri sesali, tapi tak bisa ia hentikan. Jalan yang ia pilih adalah jalan yang gelap, dan gelap itu kini menelannya tanpa sisa, dan dunia melanjutkan harinya seperti biasa. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga setiap detik yang kalian luangkan membawa manfaat dan menggugah hati. Ingatlah, hidup selalu memberi pilihan, tapi tidak semua pilihan bisa diulang. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share jika kisah ini menyentuh hati kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya, karena setiap kisah, sekelam apapun, selalu menyimpan cahaya untuk yang mau belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.